Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahna Salsabila dengan NIM 11920600095. Pada mata kuliah biokimia ini, saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi lipid. Benar, lipid ini sama dengan lemak. Ternyata lipid dan lemak ini berbeda. Lipid merupakan senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Sedangkan lemak adalah suatu zat yang kaya akan energi. Fungsinya ini sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas lipid. Lipid ini merupakan komponen makromolekul yang pada umumnya ini berada dalam dua bentuk, yaitu minyak dan lemak. Lipid yaitu molekul yang tidak larut dalam air atau nonpolar, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ester, alkohol, dan heksan. Sifat tidak larutnya dalam air ini merupakan karakteristik yang digunakan dalam memisahkan lipid dari makromolekul lainnya seperti karbohidrat dan protein. Lipid juga dapat dikatakan sebagai biomolekul hidrokarbon yang mengandung satu gugus ester. Bagaimana sifat lipid ini? Lipid ini sebagai hidrolisis, yang artinya lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Yang kedua, lipid tidak dapat larut dalam air. Artinya ini, lipid tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam pelarut organik. Misalnya itu ada benzena, ester, aseton, dan kloroform. Yang ketiga yaitu mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur lainnya itu ada seperti mengandung nitrogen dan fosfor. Yang keempat, tidak mempunyai satuan yang berulang. Artinya, tidak mempunyai satuan yang berulang itu seperti karbohidrat dan protein. Fungsi lipid yang pertama yaitu ada sumber energi. Sebagai sumber energi, lipid suatu lemak yang kaya akan energi sebab lemak dalam tubuh bersumber dari makanan dan hasil produksi dari organ hati yang dapat disimpan dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Yang kedua, pelindung organ tubuh. Sebagai pelindung organ tubuh dari kerusakan seperti organ ginjal, liver, dan organ reproduksi. Yang ketiga yaitu sebagai pembentukan sel. Dalam pembentukan sel ini, lipid sebagai membran yang khas, yaitu seperti fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Yang keempat, menghemat protein. Untuk menghemat protein dalam artian jika karbohidrat yang sudah habis akan digantikan oleh lemak ataupun lipid ini menjadi cadangan protein. Yang kelima yaitu alat pengangkut vitamin larutan lemak. Dalam larutan ini, adanya penyerapan vitamin. Lemak akan berfungsi sebagai pengangkut vitamin seperti A, D, E, dan K yang mudah larut dalam lemak. Pelarut vitamin ini berperan dalam regulasi proses biologi pada tubuh. Yang keenam yaitu menjaga suhu tubuh. Dapat menjadi pelindung untuk tubuh, membangun suhu, dan melindungi dari hawa panas dan dingin. Klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid ini ada 3, diantaranya lipid sederhana, lipid kompleks, dan turunan lipid. Yang pertama kita bahas dulu lipid sederhana. Lipid sederhana ini merupakan lipid yang mempunyai ester gugus asam lemak atau gugus asil dengan molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana ini dapat membentuk monogliserida, digliserida, atau trigliserida. Trigliserida ini merupakan lipid yang tersimpan di dalam sitoplasma sel-sel adiposa. Yang kedua yaitu lipid kompleks. Lipid kompleks ini lipid yang mempunyai ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol serta berikatan dengan molekul lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen. Asam lemak ini tidak hanya mengalami proses sterilisasi saja menjadi molekul lipid yang lebih kompleks,
tapi juga dapat mengalami proses transformasi metabolik menjadi senyawa-senyawa baru yang disebut sebagai turunan lipid. Nah, turunan lipid ini merupakan senyawa yang dihasilkan apabila lipid sederhana dan lipid kompleks ini menjadi hidrolisis. Struktur lipid ini ada dua, yaitu berdasarkan struktur kimia dan berdasarkan struktur trigliserida. Yang pertama kita bahas dulu yuk struktur kimianya. Berdasarkan struktur kimianya ini, lipid merupakan ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu juga, ester gliserida ini membentuk lemak dan minyak. Di samping bisa dilihat untuk struktur kimianya itu ada struktur asam lemak dengan atom C yang lebih dari 10 dan gliserol atau gliseril yaitu 1, 2, 3 yang mengikat propatriol. Asam lemak ini berasal dari yang tadi itu struktur kimia. Pada asam lemak ini merupakan asam karboksilat dengan rantai karbon 4 sampai dengan karbon 36. Nah, asam lemak ini ada dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Pada asam lemak jenuh ini tidak memiliki ikatan ganda ataupun rangkap. Sedangkan asam lemak tidak jenuh ini memiliki ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Ini merupakan contoh dari asam lemak jenuh. Nah, pada asam lemak jenuh ini kan sudah diketahui bahwa tidak memiliki rangkap. Pada karbon C ini tidak merangkap lagi, tidak rantainya itu tidak ganda. Ini ada contoh dari lemak tidak jenuh. Nah, sudah diketahui bahwa asam lemak tidak jenuh ini mempunyai rantai rangkap. Bisa dilihat perbedaannya dari contoh sebelumnya bahwa pada lemak tidak jenuh ini pada atom C merangkap dengan atom C lagi. Yang kedua yaitu struktur trigliserida. Kita kenal dulu yuk apa itu trigliserida. Trigliserida ini merupakan salah satu jenis lemak di dalam tubuh yang tersebar di dalam darah dan berbagai organ tubuh. Lemak merupakan zat yang digunakan untuk tubuh untuk proses metabolisme. Dan trigliserida ini sebagai ester alkohol, gliserol, dan asam lemak yang terdiri dari 3 molekul asam yaitu lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal, dan lemak tidak jenuh ganda. Pada gambar tersebut merupakan contoh dari struktur lemak dan minyak. R1, R2, dan R3 ini yang dimaksud adalah sebagai rantai hidrokarbon dengan jumlah atom yang biasanya itu 3 sampai 23. Struktur dari lipid ini juga ada kolesterol. Apa itu kolesterol? Kolesterol ini merupakan jenis lemak yang mengandung komponen membran struktural sel dan sel otak maupun sel saraf. Pada kolesterol ini diproduksi sebagai zat secara alami dalam organ hati. Namun, bisa juga ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan susu. Kadar dari kolesterol ini terbagi menjadi dua, yaitu kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, apakah trigliserida dan kolesterol ini berbeda? Trigliserida dan kolesterol ini merupakan sama-sama jenis lemak dasar yang terdapat dalam tubuh manusia yang bersirkulasi dalam aliran darah. Walaupun keduanya jenis ini sebagai lemak dasar dan mempunyai kemiripan, namun hal tersebut pada dasarnya berbeda. Kolesterol ini akan disimpan dalam jaringan hati ataupun pembuluh darah. Fungsinya ini untuk membangun sel dan hormon,
Sedangkan trigliserida ini akan disimpan dalam sel lemak di bawah jaringan kulit. Fungsinya ini menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, pada gambar ini terdapat perbedaan dari trigliserida dan kolesterol. Pada trigliserida ini untuk senyawanya itu lebih mendekat ke hati ya, lebih kayak menempel gitu. Sedangkan kolesterol itu emang biasanya terdapat di dalam hati yang disebabkan oleh makanan yang mengandung lemak jahat ini. Dari lipid juga berhubungan dengan lipid plasma. Lipid plasma ini lemak yang tidak dapat larut dalam plasma darah, supaya lemak dapat diangkut ke dalam peredaran darah. Lemak ini harus dibuat dengan cara mengikat pada protein yang larut dalam air. Ikatan antara lemak seperti kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid ini mempunyai protein yang disebut lipoprotein. Lipoprotein ini berfungsi sebagai mengangkut lemak dari tempat pembentukannya menuju tempat penggunaannya. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa ini merupakan struktur lipid secara umum. Yang pertama itu ada lipid kolesterol, yang kedua itu ada asam lemak yang bebas, yang ketiga ada trigliserida, dan yang keempat ada fosfolipid. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.